Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Triatmojo. Pada kesempatan ini, saya mau menjelaskan beberapa contoh penggunaan statistik yang sering kita temui, seperti uji rata-rata, uji kesamaan varian, sampai regresi linear sederhana. Jadi lewat contoh-contoh yang akan saya perlihatkan nanti, kita bisa melihat bagaimana data dipakai untuk mengambil kesimpulan secara logis, bukan cuma berdasarkan perkiraan. Dan semoga penjelasan saya nanti bisa mudah dipahami oleh teman-teman. Langsung saja lanjut ke pembahasan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada soal juga jawaban. Langsung saja ke jawaban. Nomor 1 ini diketahui pada soal ini pabrik mengklaim bahwa rata-rata berat produk ini adalah 500 gram. Untuk mengecek kebenaran klaim tersebut diambil sampel sebanyak 36 produk dan didapatkan rata-rata berat 495 gram. Dengan simpangan baku 12 gram. Jadi hipotesis di sini H0 itu rata-rata berat produk sama dengan 500 gram. Hipotesis 1, rata-rata berat produk lebih kecil dari 500 gram. Karena simpangan baku populasi diketahui, maka digunakan uji Z. Nah, ini teman-teman. Dari perhitungan nilai Z yang diperoleh adalah min 2,5. Nilai ini lebih kecil dari nilai Z tabel, yaitu ini. Jadi keputusan yang diambil adalah menolak H0 tadi. H0 tadi rata-rata berat produk sama dengan 500 gram dan diambil kesimpulan yaitu H1 rata-rata berat produk lebih kecil dari 500 gram. Oke, langsung saja lanjut ke nomor 2 ini. Diketahui rata-rata nilai matematika secara nasional adalah 75. Sekolah mengambil sampel 64 siswa dan memperoleh nilai rata-rata 78 dengan simpangan baku 8. Nah, di sini. Hipotesis yang digunakan adalah H0 ini rata-rata nilai siswa sama dengan rata-rata nilai rata-rata nasional. Dan H1 hipotesis 1 rata-rata nilai siswa berbeda dari rata-rata nasional. Karena ini uji dua arah dan simpangan baku diketahui, digunakan uji Z dari perhitungan nilai Z sebesar 3, sedangkan nilai Z tabel ini dengan 1,96. Karena nilai Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka H0 tadi yang rata-rata nilai siswa sama dengan rata-rata nasional ditolak dan diambil kesimpulan hipotesis 1, yaitu rata-rata nilai sekolah berbeda dari nilai dari nasional. Oke, langsung saja lanjut ke nomor 3, uji kesamaan varian ini. Uji varians. Nomor 3 ini diketahui peneliti ingin mengetahui apakah varians nilai matematika antara kelas A dan kelas B sama atau tidak. Jadi di varian kelas A ini, kelas A ada varians 16. Dengan jumlah siswa 12 orang. Kelas B dengan varian kelas 9 dengan jumlah siswa 10. Menggunakan hipotesis 0, varians kedua kelas sama, dan hipotesis 1 atau hipotesis 1 varian kedua kelas berbeda. Uji yang digunakan adalah uji F dengan cara membagi varian terbesar dengan varian terkecil. Hasil perhitungan F adalah ini, teman-teman. Nilai ini masih lebih kecil dari nilai F tabel, yaitu sekitar 30 ini. Jadi karena lebih kecil, kesimpulannya menggunakan H1, yaitu varian kedua kelas berbeda.
Lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini, data menunjukkan hubungan linear sempurna. Pada soal ini, peneliti ingin melihat pengaruh jumlah jam belajar terhadap nilai ujian matematika. Dari data yang diberikan, terlihat bahwa setiap kenaikan jam belajar selalu diikuti kenaikan nilai ujian. A. Persamaan regresi. Berdasarkan perhitungan, diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 55 plus 5X. Ini teman-teman ini. B. Interpretasi. Artinya jika jam belajar bertambah 1 jam, maka nilai ujian akan naik sekitar 5 poin. Ini teman-teman. Dan C. Uji signifikasi. Karena pola datanya sangat teratur dan menunjukkan hubungan yang jelas, maka koefisien regresi tersebut signifikan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa jam belajar itu berpengaruh nyata terhadap nilai ujian matematika. Kesimpulan jam belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian ini. Nah, dari pembahasan tadi bisa disimpulkan kalau statistik itu sangat membantu dalam menganalisis data dan menentukan keputusan yang lebih tepat. Dengan uji dan analisis yang sesuai, kita bisa jadi tahu apakah satu klaim itu benar atau tidak, serta melihat hubungan antar variabel secara lebih jelas. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.